solar panel dan juga angin. Jadi migrasi Indonesia ke energi hijau akan terjadi. Tetapi yang kadang-kadang misperception sama Barat, kita dipaksa lebih awal. Ini yang kita nggak mau. Kita bilang kita punya blueprint sendiri. Kenapa? Kita juga nggak mau menjadi negara yang tidak kompetitif. Ketika harga listrik kita harus mahal, sehingga cost of production kita, industri kita tidak kompetitif. Dan turunannya dari situ apa? Jobs. Kalau industri kita kolaps, kita nggak ada jobs, nggak ada pekerjaan. Sedangkan umurnya rata-rata 30 tahun. Nah ini yang mereka tidak ngerti. Lalu juga tidak mungkin kita bicara struktur ekonomi sama-sama mereka. Indonesia ini 97% UMKM. Ya, ini yang membuka lapangan pekerjaan. Inilah yang saya bilang kenapa saya tahu hanya beberapa negara yang ngerti mengenai Indonesia. Salah satunya China. Terima kasih. Potensi yang lain, ya kalau kita lihat ini yang kita lihat juga. Isu daripada smart city juga pasti bicara rumah. Dan yang kita lupa lagi, Indonesia ini 76% laut, 24% darat. Jadi ada isu tarik menarik yang akan terjadi di Indonesia ke depan. Ketika bicara tempat tinggal, properti, industrial, dan pertanian. Tanahnya nggak cukup. Dan pasti dengan 280 juta kita perlu apa? Security pangan, makanan. Itulah kenapa kita juga mendorong di BUMN yang namanya kolaborasi, ya, tanah-tanah PT Kereta Api, ya, kita jadikan bangunan tinggi, bukan bangunan darat, tinggi buat kita, untuk menjadi solusi juga. Dan tentu dengan connectivity antara kereta api dan rumah, yang mau tidak mau yang namanya digital akan bermain di situ. Yang terakhir tentu kita peduli sama alam kita. Tidak mungkin Bapak Presiden membangun yang namanya ibu kota baru, ya, berani dan declare 70% itu hijau. Karena memang sudah tidak suka. Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia. Bayangkan saja mangrove Indonesia ini kurang lebih akan sampai 1,2 juta hektar. Tidak ada negara lain yang punya mangrove sebesar Indonesia. Belum lagi zamannya Pak Jokowi ini yang namanya deforestrisasi, yaitu penebangan hutan itu turun sampai 77%. Kebakaran turun sampai 88%. Tapi apa yang terjadi? Tetap kok Eropa memban yang kita punya namanya kopi dan karet. Ya nggak apa-apa. Ya, kita punya market ekonomi yang kita bisa sinergikan dengan negara-negara sahabat yang percaya sama pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti China kalau mau. Karena it's a win-win solution. Nah disinilah saya rasa sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, saya sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan para sahabat dari China, dan saya juga percaya hubungan ini bisa dimaksimalkan kalau kedua negara saling juga mengerti, apalagi kita sesama negara Asia bisa saling menguntungkan dalam berpartner. Ya, karena Indonesia butuh membangun lapangan pekerjaan. Karena usia penduduk Indonesia umurnya 30 tahun. Jadi ini yang menjadi isu Indonesia ke depan, dan ini kesempatan kolaborasi ini terus kita punya. Jadi itu dari saya. Mungkin kalau dari floor ada yang mau tanya, silakan, kita kasih kesempatan 3, silakan. Oke, kita bertepang untuk Pak Erik. Terima kasih banyak Pak Erik. Jadi Indonesia membuka pintu untuk investasi terutama dari Cina. Indonesia adalah negara yang muda dengan demographic bonus di mana lebih dari 50% ya, 30 tahun usianya, median age, dan kita perlu banyak lapangan
ini, sementara tadi blueprint kalau soal kerjasama di luar dari yang sudah biasa. Tadi ada sumber daya alam yang sangat menjanjikan, itu menjadi competitive advantage untuk Indonesia, renewable energy dan lain sebagainya. Ini adalah opportunities untuk investors menanamkan investasi di Indonesia. Oke, langsung saja kita buka. Ada yang mau langsung bertanya sama Pak Erik nih? Beliau ada waktu. Ini jarang-jarang Pak Erik ada waktu. Banyak begini ya. Oke, langsung aja acungkan tangan, nanti kita bawakan mic-nya. Belum ada yang mau bertanya ya? Oke. Oke Pak. Nah, tadi kan ada 3 smart cities ya. Kira-kira kan semua kota di Indonesia ini punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kira-kira bagaimana sih pemerintah itu bisa accommodate atau bahkan memberikan jalan untuk daerah-daerah yang punya keunggulan yang mungkin agak jauh ya dari apa yang seharusnya mereka capai untuk menjadi sebuah smart city? Kalau kita lihat data terakhir, penduduk Indonesia ini sekarang 56% sudah tinggal di perkotaan, 44% tinggal di pedesaan. Nah, yang menarik tentunya kalau kita benchmarking dengan negara-negara seperti Amerika, China, mereka itu minimum punya 10 kota besar. Dan di Indonesia hari ini belum punya 10 kota besar. Dan the problem, kalau kita bangun dari kota-kota yang sudah ada, ini kos pembangunan infrastrukturnya jauh lebih mahal daripada membangun kota baru. Nah, inilah kenapa terobosan yang luar biasa dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi ya, dan mungkin juga awal-awalnya banyak yang bicara mercusuar ya, ini proyek tidak. Kenapa? Karena contoh kota baru itu sudah ada di China, di Amerika, bukan sesuatu yang aneh. Karena apalagi dengan penduduk kita 280 juta, tidak mungkin sekarang 70% ada di Jawa semua. Nah, ini yang saya rasa ketimpangan yang kadang-kadang tidak dipikirkan, dan Pak Jokowi berani mengambil terobosan membangun ibu kota baru. Karena kenapa? Indonesia itu diprediksi penduduknya akan naik sampai 315 juta. Nah, berarti pertanyaannya 35 juta yang baru ini mau kemana? Apakah dia akan tetap lari ke Jakarta, Surabaya? Sesuatu tidak mungkin. Dan apalagi dengan usia yang tadi rata-rata muda, mereka juga mendambakan kota baru yang seperti yang memang sekarang menjadi sesuatu mandatori untuk dibangun, yaitu kota yang hijau. Nah, itulah kenapa terobosan luar biasa oleh Pak Jokowi membangun ibu kota baru di Kalimantan itu adalah untuk menjawab 4 hal. Satu, yang namanya pemerataan ekonomi antara Jawa dan pulau-pulau besar lain termasuk Kalimantan, itu satu, untuk pemerataan ekonomi. Kedua, tidak membebani pertumbuhan penduduk yaitu hanya di kota-kota tua yang akhirnya itu akan menimbulkan yang namanya kemacetan, ya, pengotoran udara tanpa solusi, karena tidak mungkin aja ditambah, overload. Nah, artinya itu. Jadi, nah yang ketiga tentu yang namanya new technology akan bisa diinvest di kota baru itu. Jadi kita bisa naik kelasnya. Yang keempat, habit, culture, kultur yang harus dibangun. Makanya kayak kemarin saya juga bicara sepak bola, apa? Nomor 1 mentalnya yang dibangun. Nah, ini jadi sama. Jadi 4 solusi yang Pak Jokowi ingin jawab. Kenapa ada pembangunan kota baru, dan Indonesia saya rasa mandatori harus punya 10 kota besar. Jadi 3 kota besar saja yang tadi smart city ya, saya tidak bicara Surabaya tidak masuk, ini kebetulan datanya Surabaya tidak masuk. Artinya it's impossible a country as this big only have 3 city yang hari ini masuk kategori smart city. Terima kasih Pak Erik. Tadi kalau bicara bahwa ini sebenarnya kan kalau bicara smart cities itu ada better governance, better livelihood, and better industry. Nah, dari segi better governance nih, karena Pak Erik ada di Ministry of State and Enterprise dan kita tahu juga BUMN sudah melakukan banyak sekali perubahan. Apakah ini juga towards the goal of smart city? Saya rasa digitalisasi ini membuka bahwa transparansi dan akuntabilitas ini terjadi, accountability.
Karena banyak sekali kalau kita lihat program-program pemerintah ini dikorupsi juga karena tidak transparan. Nah, dengan digitalisasi ini akan lebih terdeteksi kemana uang rakyat itu mengalir. Contoh saja, di banyak negara itu misalnya ketika kita membayar pajak, itu bisa ketahuan pajaknya itu buat apa aja pembangunan. Nah, itulah Indonesia ke depan gitu. Karena jangan sampai ya pemerintah ini menggelontorkan program yang luar biasa banyak, ya ribuan triliun, tetapi tidak efektif untuk rakyat. Nah, ini yang kita harus lakukan. Jadi kami di BUMN, kami mendorong yang namanya digitalisasi sejak awal, efisiensi sejak awal, tidak lain karena kita percaya bahwa BUMN itu perusahaan milik negara yang harus dipertanggungjawabkan keuangannya kepada negara. Karena itu kita alhamdulillah tentu dengan efisiensi, transparansi, dan perbaikan bisnis model yang terjadi, ini kan kita punya breakthrough yang luar biasa. Ini pertama kali kita BUMN dalam sepanjang sejarah ini terbesar memberikan dividen kepada negara 80 triliun yang dimana dipergunakan juga untuk program rakyat. Dan ini yang kita dorong kembali apa? Bahwa pemerintah harus punya opsi-opsi pendapatan lain selain pajak, yaitu salah satunya dari dividen atau ke depan sovereign wealth fund, untuk supaya beban pajak ini tidak terus-menerus meningkat sehingga rakyat pun berat untuk terus dikapitalisasi secara pajak. Nah, hal-hal ini yang saya rasa ini pilihan, bukan salah dan benar, ya saya bilang ini semua pilihan. Tetapi kembali ke digitalisasi itu benar-benar menjadi kunci dari mana sebuah program itu akan lebih transparan dan efektivitasnya akan terukur. Karena ini digital, semua transparan, tidak bisa ditutup-tutupi. Terima kasih Pak Erik. Ada yang mau bertanya sebelum? Oh, silakan Bapak. Sudah ada mic-nya ya. Dua terakhir ya, karena Pak Erik has to go. Pendek saja Pak, karena tidak ada yang berani bertanya. Terima kasih. Pemaparan Pak Erik sudah cukup lengkap, tapi saya mewakili Perhimpunan Indonesia Tionghoa dan juga para pengusaha Tionghoa juga. Dan saya juga baru kembali dari China melakukan kerjasama robotik automation dengan China. Pertanyaannya begini Pak, apa sih yang sebenarnya Kementerian BUMN harapkan dari kita pengusaha Tionghoa yang ada di sini setelah kita berusaha dengan Kadin Indonesia menghadirkan pengusaha-pengusaha dari China berinvestasi, tapi khususnya saya ingin fokusnya kalau Kementerian BUMN bagaimana untuk melibatkan pengusaha-pengusaha Tionghoa ikut dalam proyek-proyek Kementerian BUMN yang juga akhirnya bisa berkontribusi meningkatkan laba BUMN dan berkontribusi pada negara. Kira-kira garis besarnya seperti apa yang bisa diberikan pada kami Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. BUMN sendiri besar bukan karena ingin menjadi menara gading, di mana enak dilihat tapi keras dipegang. Tetapi justru kita percaya berkolaborasi dengan private sector itu menjadi kunci. Berkolaborasi dengan international partner, strategi partner itu menjadi kunci juga BUMN ini jauh sehat. Dan tentu yang perlu kita ingatkan juga bagaimana kita memastikan juga yang namanya pertumbuhan small medium enterprise, ya pengusaha menengah untuk dilibatkan. Jadi kalau kita lihat apa isunya sekarang itu kan memang yang kita hadapi ada tiga tadi, yaitu energi, pangan, ya, energi, pangan, dan tentu yang namanya juga isu kesehatan. Nah, BUMN sangat terbuka bekerja sama dengan hal-hal itu. Kita tadi kenapa saya paparkan mengenai renewable energy, salah satunya itu kita berkolaborasi, kita terbuka. Karena emang ke depan sendiri ini sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Sama menariknya tadi kenapa saya terus terang selain muter-muter, ya ada ZTE, ini udah biasa kerjasama lah, ZTE, Huawei, tetapi saya ambil kartu nama ini, yang satunya nih, yang sebelah kiri ini, ya, yang water. Kenapa? Ini salah satu problem daripada perkotaan ke depan, ketika harga air, ya, untuk penduduk miskin lebih mahal daripada kita membeli sebotol aqua. Nah, inilah kesenjangan yang harus kita intervensi dengan program-program yang baik tanpa diskriminasi.
Kan kadang-kadang orang sekarang bicara kesenjangan itu karena diskriminasi. Tapi sebenarnya kan solusinya yang harus dilakukan. Jadi dari banyak saya ngambil satu kartu ini, ya kan? Karena saya melihat air menjadi isu ke depan. Saya rasa pemerintah daerah juga akan fokus bagaimana menyiapkan air bersih untuk rakyat. Nah disinilah saya rasa kita terbuka dengan kolaborasi. Selama tadi yang saya bilang win-win solution, win-win partnerships, tapi juga ada solusi buat rakyat. Ya, kalau BUMN itu kan tidak hanya mikir just a profitable, tapi kita juga agent of development. Nah ini yang kita dorong, kenapa keseimbangan itu terjadi. No one is left behind, ya. Semua inklusif.